Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zaidan Hanif dari kelas Matestosi B dengan NIM 025241441976. Kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Satu pendahuluan. Dengan latar belakang tersebut, hak asasi manusia (HAM) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kapan saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya negaralah yang mengatur kewajiban untuk menghormati dan melindungi, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. HAM adalah menjaga martabat manusia atau peradaban, memastikan kesetaraan dan perlakuan adil, serta menciptakan harmoni sosial dan global atau perdamaian. Tanpa HAM, peradaban akan utuh, keadilan tidak terwujud, dan perdamaian selalu sulit tercapai. Di Indonesia, komitmen terhadap HAM sudah tertulis dalam Pancasila Sila Kedua dan UUD 1945. Negara kita sudah mempunyai undang-undang khusus untuk HAM pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan lembaga seperti Komnas HAM untuk melindungi hak-hak ini. Sayangnya, meski sudah ada aturan, masalah masalah HAM masih sering terjadi karena masih menghadapi kasus-kasus lama yang belum selesai, seperti pelanggaran HAM berat. Ketika kita juga menghadapi tantangan baru seperti diskriminasi, korupsi, dan kesulitan orang untuk menyampaikan pendapat mereka. Kesenjangan antara aturan yang bagus di atas kertas dengan kenyataan di lapangan ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM masih harus terus diperjuangkan dan dikuatkan. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan kembali apa itu HAM, bagaimana aturannya di Indonesia, dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang ada dalam upaya menegakkan keadilan dan martabat manusia. Rumusan masalahnya adalah: apa definisi dan bagaimana sejarah perkembangan hak asasi manusia atau HAM? 2. Apa saja jenis-jenis HAM dan bagaimana jaminannya dalam hukum positif Indonesia? Bagaimana bentuk dan tantangan penegakan HAM di Indonesia saat ini? Tujuannya memahami konsep dasar asal-usul HAM. 2. Mengetahui jenis-jenis HAM dan landasan hukumnya atau UUD atau Undang-Undang di Indonesia. 3. Menganalisis mekanisme penegakan HAM dan tantangan kendala yang dihadapi di Indonesia. Manfaatnya adalah makalah ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dasar mereka dan memberikan masukan bagi pemerintahan untuk menguatkan sistem perlindungan dan penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Bab 2. Pembahasan definisi bagaimana sejarah perkembangan hak asasi manusia. Hak dasar melekat HAM. Melekat HAM adalah hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia karena kemanusiaan bukan pemberian dari negara atau individu lain. 2. HAM bersifat universal atau yang disebut di orang berlaku di semua orang di mana saja tanpa memandang ras, jenis kelamin, dan kebangsaan, agama, atau status lainnya. 3. Meliputi berbagai aspek HAM, mencakup hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan pendapat dan berekspresi, serta hak untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan.
4. Berbasis martabat manusia. HAM didasarkan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, jenis-jenis HAM dan bagaimana jaminannya dalam hukum positif Indonesia, yaitu hak satu, hak pribadi, personal rights, hak untuk hidup, hak kebebasan bergerak, hak berpendapat. Dua, hak politik, political right, hak untuk memilih dan dipilih untuk mendirikan partai atau organisasi. Tiga, hak ekonomi, property rights, hak memiliki suatu, hak mencari nafkah, hak berkontrak. Empat, hak hukum, right of legal equality, hak yang diperlakukan sama dengan hukum, hak mendapatkan pembelaan hukum. Dan yang terakhir, hak sosial dan budaya. Hak ini dapat pada pendidikan, pada layanan kesehatan, dan hak mengembangkan budaya. Yang ketiga, bagaimana sih bentuk dan tantangan penegakan HAM di Indonesia? Satu, bentuknya adalah jalur non-yudisial atau luar pengendalian yang dilakukan oleh lembaga seperti Komnas HAM atau penyelidikan, mediasi, dan pemantauan, Komnas Perempuan, dan KPAI. Tujuannya adalah pencegahan untuk kedamaian dan penyelesaian secara damai. Dua, jalur yudisial atau pengadilan yang dilakukan melalui pengadilan HAM untuk kasus berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pengendalian umum untuk kasus kejahatan biasa. Bentuk tantangan penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, impunitas kasus berat. Sulitnya menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, seringkali terhambat oleh proses hukum yang berlarut dan kurangnya kemauan politik. Yang kedua adalah konflik agraria, bentrok antara hak masyarakat adat atau petani dengan kepentingan investasi dan pembangunan. Yang ketiga, keterbatasan sipil, penggunaan undang-undang seperti UU ITE yang berpotensi membatasi kebebasan pendapat dan berekspresi. Bab 3 adalah penutup. Kesimpulan, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut pada setiap manusia sejak lahir. Pengakuan ini berkembang melalui tonggak sejarah penting seperti Magna Carta hingga dirumuskan Deklarasi Universal HAM atau DUHAM PBB 1948. Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap HAM dengan menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya melalui UUD NRI tahun 1945 Bab XA dan UU Nomor 39 tahun 1999. Penegakan ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu yudisial atau pengadilan HAM untuk kasus berat dan non-yudisial Komnas HAM untuk mediasi dan penyelidikan. Meskipun demikian, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti lambatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, meningkatkan konflik agraria, adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan keterbatasan dalam menjamin kebebasan sipil atau sipil liberties. Selain ini, HAM di Indonesia telah diakui dan diatur dengan baik dalam kerangka hukum, namun terdapat kesenjangan signifikan antara jaminan hukum dos solen dan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlakukan komitmen politik, reformasi kelembagaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan penghormatan dan perlindungan HAM secara efektif. Sekian dari saya. Ada salah tutur kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.